Tapi ya, selamat pagi. Apa kabar sobat hebat? Jumpa lagi kita pada podcast Hukba Cerita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia tahun 2021 yang jatuh pada tanggal 10 Desember tahun 2021, kita akan berbicara terkait dengan hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan mengusung tema Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights, tema dari Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2021. Telah hadir bersama saya Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, Bapak Reba Paputungan. Apa kabar Pak? Sehat ini Pak? Baik, Alhamdulillah baik Pak. Syukur Alhamdulillah. Baik Pak, dalam rangka ini Hari HAM Sedunia yang jatuh nanti pada tanggal 10 Desember tahun 2021. Apa saja kira-kira ini yang sudah dibuat oleh kantor wilayah dalam hal ini? Baik, terima kasih. Ya, kita hari ini berbicara tentang hak asasi manusia. Jadi kita ingin menyampaikan dulu secara umum. Ya. Apa itu HAM? Baik. Menurut Undang-Undang 39 tahun 99, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yang merupakan anugerahnya yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi, dihormati oleh negara, hukum, dan pemerintahan dalam rangka penghormatan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Mengapa HAM itu diperlukan? Karena hak asasi manusia itu jangan sampai di Indonesia sini atau dari dulu zaman-zaman dulu jangan sampai ada kesewenang-kewenangan. Kalau kita melihat sejarah ke belakang lagi, lahirnya Piagam Magna Carta 1215, ya, bahwa dulu itu ada kesewenang-kewenangan, ada perang yang pada hakikatnya merugikan martabat manusia. Kemudian lahir lagi yang namanya Deklarasi Human Rights, Deklarasi Universal Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menyatakan bahwa perang itu hanya merugikan segelintir orang. Nah, sehingga lahirlah yang namanya tadi dikatakan DUHAM, kemudian atau pada tanggal 10 Desember 1948, ya, yang sekarang ini kita peringati dengan Hari HAM Sedunia. Terkait dengan bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia, sejak generasi pertama mulai 1998 sampai 2003 dan saat ini sudah sampai generasi kelima, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang saat ini fokus pada 4 bidang, yaitu pada kelompok disabilitas, kemudian kelompok masyarakat adat, kemudian perempuan dan anak. Nah, kami akan jelaskan bagaimana HAM itu kan sifatnya universal, artinya HAM itu seluruh dunia sama. Ya. Tetapi di Indonesia itu ada kekhususan tersendiri. Oh begitu. Ya, di Indonesia itu dibatasi oleh pertama peraturan perundang-undangan, kemudian dibatasi oleh adat istiadat, kemudian dibatasi oleh nilai-nilai agama, kemudian dibatasi oleh nilai-nilai budaya. Ketika HAM Indonesia tidak sebebas-bebasnya karena ada yang membatasi, seperti saya katakan tadi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Kemudian bagaimana tugas pokok dan fungsi kantor wilayah dalam implementasi HAM ini? Tugas kantor wilayah itu mendorong pemerintah untuk melaksanakan hak asasi manusia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa yang harus kita dorong?
Artinya pemerintah ini di dalam melaksanakan pemerintahan kebijakan dan lain sebagainya harus berperspektif hak asasi manusia supaya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Oke, sebelum lebih jauh Pak Reba, ini terkait dengan mengapa hak asasi ini begitu penting bagi kita individu, bagi kita warga negara, bagi kita sebagai pribadi. Ya, mengapa HAM itu penting? Karena itu saya katakan tadi bahwa jangan sampai ada kesewenang-wenangan. Jangan sampai ada aparatur negara yang melaksanakan tugas tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku berdasarkan keinginannya sendiri. Kalau setiap pelaksanaan tugas berdasarkan keinginan sendiri, maka di sini akan rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga HAM itu sangat diperlukan. Jangan sampai ada kesewenang-wenangan gitu. Iya. Implementasinya sekarang gimana itu? Nah, implementasinya yang sekarang ini yang ada di dalam Ranham, dalam program-program Ranham itu salah satunya adalah pelayanan komunikasi masyarakat. Bagaimana pelayanan komunikasi masyarakat ini? Nah, ada permasalahan HAM yang dilanggar, baik yang dilakukan oleh aparatur negara, dilakukan oleh kelompok, oleh seseorang, itu harus ditangani. Dan ada mekanisme pelaporannya, ada SOP-nya. Mulai dari kalau di kantor wilayah itu sudah dibuka. Di kantor wilayah ada melayani terkait dengan pelaporan itu, Pak. Sudah sejak lama sudah dibuka. Ya. Sejak generasi ketiga itu sudah dibuka pelaporan pengaduan masyarakat yang dikatakan Yankomas. Apabila kita ambil contoh misalnya ya. Iya. Apabila ada masyarakat yang hak-haknya dilanggar, misalnya dia berhak untuk mendapatkan pelayanan kepada masyarakat oleh instansi, namun ada apa namanya istilahnya dipersulit, iya. Atau tidak ditindaklanjuti, atau pengaduan mereka itu dibiarkan. Nah, itu masuk pada pelanggaran hak asasi manusia. Kita contohkan misalnya ada seorang warga negara yang melapor ke polisi karena anaknya misalnya diperkosa. Iya. Tapi karena hal-hal tertentu, polisi ini tidak memproses. Sehingga berbulan-bulan berlarut-larut akhirnya ditutup tanpa dasar hukum yang mewajibkan dia untuk menghentikan perkara itu. Ini masuk dalam perkara pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Nah, masyarakat itu boleh mengadu ke kita. Yeah. Mengadu ke kita. Tugas kita apa? Setelah kita menerima pengaduan dari masyarakat, kita membuat telaahan. Kita setelah hasil analisis telaahan itu, kita telah apakah ini ada permasalahan HAM di sini atau tidak. Kalau ada permasalahan HAM, kami melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Nah, tetapi apabila tidak ada permasalahan HAM atau pelanggaran HAM, maka kami menghubungi pelapor bahwa tidak ada permasalahan HAM di situ. Iya Pak, ini di Sulawesi Utara, apakah sudah ada terkait dengan pelanggaran HAM? Banyak. Terus apakah itu juga sudah ditindaklanjuti oleh kita kantor wilayah? Ya sudah, banyak. Jadi permasalahannya saya ingat pada waktu 3 tahun yang lalu ada kasus pemerkosaan yang dilakukan diadukan oleh masyarakat dan tidak ditangani oleh aparat kepolisian. Nah, kami proses pengaduannya dan kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan alhamdulillah bisa selesai. Kasus ini ditindaklanjuti dan orangnya sudah dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian ada juga kasus kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh masyarakat panitia pembuatan jalan tol Bitung Manado. Iya. Ada juga unsur pelanggaran HAM. Ada permasalahan HAM karena tanah mereka sudah dibongkar, kemudian rumahnya sudah dirusak, tetapi tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada mereka. Sehingga itu kami sudah koordinasikan dan kami pantau terus sampai permasalahan selesai. Kami menjual kepada instansi yang terkait, misalnya pengadilan, kemudian Badan Pertanahan Nasional, panitia yang membuat jalan tol itu. Oke, baik.
Nah, Pak, ada juga terkait dengan pos-posyan Kommas. Kita Posyankomas. lihat ini kalau di LP, Rutan, Imigrasi, kalau dilihat bahwa di sini ada pos-posyan Kommas. Apa fungsinya ini? Apakah itu ada hubungan juga dengan terkait dengan tugas kantor wilayah? Ya. Oke. Kenapa perlu harus ada posyankomas yang dibuat di daerah? Itu karena untuk menjangkau pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu kalau difokuskan hanya di kantor wilayah tidak bisa terlayani. Oleh karena itu dibentuklah pos-pos pengaduan di unit pemasyarakatan dan imigrasi untuk melayani masyarakat yang mengadu. Yang mengadu bukan hanya masyarakat yang ada di luar, tetapi termasuk masyarakat yang penghuni lembaga pemasyarakatan. Kalau di lembaga pemasyarakatan. Iya. Tetapi kalau di imigrasi, orang-orang dari luar bisa boleh mengadu ke situ. Setelah mereka melakukan pengaduan, mereka lanjutkan teruskan ke kantor wilayah. Nanti kantor wilayah akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi lanjutan, memproses. Jadi itu tidak diproses di unit pelaksana teknis, tetapi mereka hanya menerima, menampung, terus harus dilanjutkan ke kantor wilayah, khususnya bidang HAM, untuk menangani. Ya, melakukan tindak lanjut seluruhnya, melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait yang di sana. Nah, kemudian kalau ada permasalahan kita mediasi, konsultasi, koordinasi dengan instansi terkait supaya masalah ini diselesaikan. Jadi sebenarnya bidang HAM ini bukan eksekutor ya. Yang eksekutor itu adalah instansi di mana yang melakukan pelanggaran itu. Nah, jadi itu yang kita koordinasikan. Kalau misalnya itu dengan pemerintah daerah, ya dengan pemerintah daerah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini bidang HAM menjadi mediator. Oke. Mendorong agar permasalahan diselesaikan. Nah, melihat sejauh ini apakah sudah efektif terkait dengan pembentukan pos-posyan Kommas ini yang ada di unit-unit yang ada di unit pelaksana teknis? Soal efektif, masalahnya begini, masalahnya ini kenapa baru beberapa unit yang mendapatkan ada pengaduan masyarakat, karena umumnya masyarakat belum tahu. Oleh karena itu perlu kiranya disosialisasikan kepada masyarakat bahwa di UPT kita yang ada di daerah itu ada pengaduan permasalahan HAM atau pelanggaran HAM. Ya. Soal efektifnya itu mungkin kalau masyarakat sudah tahu, pasti akan efektif. Masalahnya sekarang ini dari Pak Reba sendiri sebagai kepala bidang, apakah sudah hal-hal apa yang telah dilakukan oleh bidang HAM dalam hal ini untuk menginformasikan terkait dengan adanya misalnya posyan Kommas dan sebagainya? Sudah adakah kegiatan atau apa yang dilaksanakan? Kegiatan yang yang kita lakukan selama ini yaitu melakukan penguatan di posyan Kommas, melakukan sosialisasi apa sih tugas mereka di posyan Kommas itu. Kemudian mereka juga kami minta bantuan mereka untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena kalau hanya kita dari bidang HAM ini turun, anggarannya untuk menjangkau seluruh Sulawesi Utara ini sangat-sangat terbatas sekali. Sehingga kami melakukan penguatan dengan melalui sosialisasi, baik lewat media atau melalui meeting video conference dengan petugas-petugas yang ada di UPT, baik kemasyarakatan maupun imigrasi. Untuk dengan hubungan dengan pemerintah daerah, apakah ada juga terjalin kerjasama terkait dengan penegakan dan ini HAM ini? Banyak, Pak. Jadi dengan pemerintah daerah ada program kita atau kegiatan-kegiatan kita yang dilaksanakan, yaitu ada 2. Yaitu pertama adalah terkait dengan aksi HAM pemerintah daerah. Jadi mereka melaporkan kepada staf KSP Kepresidenan tentang apa saja yang aksi-aksi HAM yang sudah mereka lakukan. Bagaimana pemenuhan HAM, bagaimana perlindungan, kemudian bagaimana pemajuan HAM di daerah. Itu dalam bentuk aksi-aksi yang dilaporkan ke staf kepresidenan. Yang kedua ada yang namanya penilaian kabupaten kota peduli HAM. Nah, penilaian kabupaten kota peduli HAM ini bertujuan bagaimana pemerintah daerah itu melakukan implementasi HAM di daerahnya. Dan sudah beberapa tahun terakhir ini pemerintah daerah yang peduli terhadap hak asasi manusia diberikan penghargaan
berupa kabupaten atau kota yang peduli terhadap hak asasi manusia. Tujuan pemberian penghargaan ini saya katakan tadi bahwa untuk memotivasi pemerintah daerah agar pelaksanaan HAM itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalam pembentukan Perda, baik itu Perda inisiatif DPR maupun Perda pemerintah, itu dinilai juga dalam proses penilaian kabupaten kota peduli HAM. Apakah Perda ini sudah berperspektif HAM atau ada bias HAM? Nah, itu yang perlu dievaluasi. Nah, terkait dengan pemberian reward kepada kabupaten kota ini, rewardnya itu dari mana? Yang memberikan penghargaan itu adalah Presiden. Oh, langsung dari Presiden? Langsung Presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa tahun yang lalu itu pemberian penghargaan itu di istana. Upacara peringatan hari, pada saat upacara peringatan Hari HAM sedunia itu dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada kabupaten kota yang peduli terhadap hak asasi manusia. Kalau pada upacara Hari HAM-nya itu di istana dulu, 2 kali di istana, dan setelah itu diadakan di daerah-daerah di provinsi sesuai permintaan pemerintah daerah provinsi. Setelah di istana pada waktu tahun 2015, kemudian tahun 2016 oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur meminta agar pelaksanaan Hari HAM sedunia itu dilaksanakan di Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2017 pemerintah daerah Jawa Tengah meminta bahwa pelaksanaan Hari HAM sedunia itu dilaksanakan di Solo. Dan 2018 kemarin di Bandung. Dan yang terakhir 2019 dilaksanakan di Jakarta di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, ada tadi yang sempat Pak Reba sebutkan terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Apakah kita harus ada nuansa HAM-nya di dalam Perda itu atau gimana terkait dengan teknisnya itu? Ya, jadi begini, di dalam kegiatan kita di bidang HAM itu ada namanya telaahan dan rekomendasi produk hukum daerah berperspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, rancangan produk hukum daerah yang sebelum diharmonisasi itu kita boleh kalau bisa kami minta untuk ditelaah dulu. Jangan sampai ada materi muatan yang tidak berperspektif hak asasi manusia. Misalnya kita contoh bagaimana sih Perda yang berperspektif hak asasi manusia, misalnya Perda yang dikeluarkan oleh Perda Tangerang. Bahwa setiap perempuan yang keluar lewat jam 9 jam 11 malam masih di jalan itu ditangkap. Nah itu. Kenapa HAM-nya di mana di situ? Kenapa harus perempuan? Ya gitu. Kenapa harus perempuan? Nah, oleh karena itu setiap rancangan produk hukum daerah itu sebelum diundangkan atau sebelum menjadi Perda itu kalau bisa ya kami telah dulu. Baru kami rekomendasikan. Ini yang melanggar HAM, ini yang harus dirubah. Itu baru setelah itu diharmonisasi oleh perancang. Nah, baru setelah itu kembalikan kepada mereka. Nah, untuk sekarang apakah dari bidang HAM ini sudah terlibat terkait dengan pembentukan Ranperda ini untuk penelaahan terkait dengan adanya perspektif HAM di dalam rancangan Perda? Sekarang? Sejak tahun lalu itu oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia sudah menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah agar di dalam harmonisasi rancangan Perda itu diikutkan bidang HAM. Dan di Sulawesi Utara ini sudah dilakukan, sudah 2 tahun ini sudah ikut kita sama-sama dengan perancang untuk ikut sama-sama rapat dalam rangka harmonisasi. Iya.
Terkait dengan ini mungkin masyarakat ingin mengetahui lebih detail terkait dengan aduan masyarakat. Nah, selain tentunya yang sudah Pak Reba sampaikan tadi, adanya Yankomas juga, pos Yankomas di semua jadi pelaksana teknis yang ada di Sulawesi Utara. Terus untuk aduannya ini, kira-kira kalau kita yang di kantor wilayah ada tempatnya atau gimana caranya untuk datang apabila ada masyarakat ingin menyampaikan ada permasalahan HAM ataupun pelanggaran HAM yang mereka alami? Sebenarnya begini, untuk pengaduan Yankomas ini, pelayanan komunikasi masyarakat itu ada namanya aplikasi. Oh, ada aplikasi sekarang, Pak? Oh, aplikasi yang namanya Simas HAM. Jadi masyarakat itu bisa mengadu melalui HP, melalui handphone. Cuma karena sekarang kan masyarakat belum mengetahuinya. Iya. Sehingga untuk sekarang ini pengaduan masyarakat itu masih diterima di kantor wilayah. Iya. Dan kami selama ini menerima pengaduan itu melalui resepsionis. Dan dari sana apakah kita langsung suruh ke bidang HAM atau kita terima di sini. Cuma pada dasarnya begini. Ada yang namanya pengaduan secara langsung, ada tidak langsung. Kalau tidak langsung itu bisa melalui surat. Pengaduan melalui surat, nanti surat itu kami proses. Kalau pengaduan langsung itu mereka datang langsung. Bisa juga ya, bisa. Dari masyarakat untuk datang langsung ke kantor untuk menyampaikan laporannya. Boleh, mereka boleh menyampaikan laporannya secara langsung. Tapi di dalam penyampaian laporan itu mereka harus membawa dokumen-dokumen yang mendukung. Oh, gitu. Karena kalau dokumen-dokumennya tidak lengkap, tentunya kalau kita berkoordinasi dengan pemerintah, instansi yang berwenang, tidak punya dasar apa yang kita bawa ke sana. Iya. Misalnya kalau data dukungnya, misalnya ada laporan ke polisi, dia harus ada bukti bahwa dia sudah melakukan pengaduan ke polisi, bukti laporan. Nah, kemudian ada yang tidak langsung melalui surat. Melalui surat juga harus dilampirkan data dukungnya. Kemudian ada yang dikomunikasikan, ada yang tidak dikomunikasikan. Nah, ada yang dikomunikasikan itu yang tadi saya katakan melalui surat. Ada yang tidak dikomunikasikan. Yang tidak dikomunikasikan ini kita melihat ada permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya masalah tambang. Kemudian di sana ada kesewenang-wenangan di sana. Ada pemaksaan, pembubaran paksa, kemudian ada korban lain sebagainya. Itu masuk kepada tidak dikomunikasikan. Artinya mereka kasih tahu ke kita atau tidak kasih tahu ke kita wajib untuk turun ke sana. Oh, begitu. Itu yang terkait dengan Yankomas. Nah, seringkali mungkin kalau kita dapati di masyarakat bahwa contoh saja, bahwa ini suatu daerah yang dilarang untuk dimasuki. Tiba-tiba ada masyarakat yang masuk untuk entah itu mereka bekerja di situ atau mereka menjadi tempat tinggal. Terus masyarakat menghimbau mereka untuk meninggalkan itu, meninggalkan tempatnya. Nah, mereka itu seakan-akan sudah memiliki tempat itu. Nah, bagaimana itu, Pak, dari perspektif HAM-nya? Nah, kalau dari perspektif HAM, makanya di sini kalau sudah seperti itu, kan ini yang perlu kita kaji, perlu kita analisa. Kemudian dari perspektif HAM seperti apa? Apakah dia dari hukum? Nah, jadi antara hukum dan HAM itu kan bekerja sama di situ. Karena misalnya ini kan penyerobotan tanah, hukum di situ. Nah, dari pemerintah, dari segi HAM, bagaimana pemerintah mengurus ini? Apakah ada negara hadir di situ? Nah, kalau sudah begitu negara memang harus hadir karena memang tugas kita pemerintah terutama itu melindungi segenap hak-hak masyarakat ya. Kita sudah ketahui bersama di Undang-Undang Dasar mencerdaskan keseimbangan bangsa, segenap bangsa Indonesia, seluruh Indonesia, memajukan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan lain sebagainya. Tujuan negara kita seperti itu. Jadi ya peristiwa-peristiwa tadi yang masuk itu negara harus hadir di situ. Walaupun memang hukum juga harus ditegakkan gitu. Oke, baik. Ini Pak, orang mungkin tanya-tanya ini. Ini orang-orang yang ada di penjara. Ini orang-orang yang ada di penjara. Ini mereka ini apakah ada HAM-HAM mereka ini yang terenggut atau yang ini gimana itu, Pak? Nah, jadi begini. Di hak asasi manusia itu ada yang namanya
derogable rights dan intangible rights. Hak yang dibatasi dan hak yang tidak boleh dibatasi. Mutlak, ada hak mutlak dan hak yang boleh dibatasi. Yang dikatakan hak yang mutlak itu misalnya hak hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, itu tidak boleh kita batasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, hak atas segala macam, pokoknya yang namanya hak ekonomi sosial budaya itu boleh dibatasi. Misalnya mereka berhak untuk mendapatkan kesehatan, ya. Atau mereka kita berbicara dulu mengenai tentang hak-hak mereka yang paling mendasar, ya. Misalnya hak untuk mendapatkan CEB, cuti berjalan bebas, kemudian cuti bersyarat. Itu dipenuhi dulu syarat-syaratnya, baru boleh diberikan haknya. Nah, itu namanya dibatasi. Jadi penuhi dulu syaratnya, baru dikasih haknya. Kalau dia berhak untuk mendapatkan kesehatan, tentunya di pembatasan itu kita lihat dari kemampuan negara, kemampuan sarana dan prasarana di dalam. Kalau walaupun mereka punya hak untuk mendapatkan memperoleh kesehatan dan lain sebagainya, tapi kan fasilitas kita terbatas, nah inilah yang membatasi. Walaupun memang negara harus memenuhi hak-hak itu, tapi kalau kondisi yang kurang dananya tidak tersedia, ya agak sulit kita untuk memenuhi itu. Sehingga di dalam pelayanan masyarakat yang ada di dalam penjara itu, yaitu munculnya tadi hak-hak yang mutlak harus dipenuhi, ada hak-hak yang perlu dibatasi. Ya, sudah banyak yang kita ceritakan terkait dengan HAM. Untuk sebelum menutup sesi kita saat ini, ada kira-kira yang mau dipesan kepada masyarakat, apalagi kita akan menyambut Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada tanggal 10 Desember nanti. Jadi kepada masyarakat yang masih belum mengetahui tentang hak asasi manusia itu, perlu kiranya adanya ingin informasi, karena HAM ini kita buka di Google aja, udah HAM itu apa sudah keluar semua itu. Jadi supaya hak-haknya tidak dilanggar, mungkin masyarakat perlu mengetahui, terutama masyarakat yang ada di desa-desa, kemudian ada di di kampung-kampung itu belum banyak mengetahui. Di dalam rangka hak asasi manusia ini, HAM itu harus membumi, harus dibumikan. Ya, harus dibumikan. Iya. Tidak boleh satu hak seorang manusia pun dilanggar hak-haknya. Dan pemerintah wajib untuk melindungi, menghormati, menjunjung tinggi demi untuk penghormatan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Iya, terima kasih Pak Reba. Itulah kira-kira terkait dengan sekilas hak asasi manusia dalam rangka kita menyemarakan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tanggal 10 Desember tahun 2021 dengan mengusung tema Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights. Dari saya mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Salam pembaruan. Baik, pasti. Salam pembaruan. Baik, pasti.